Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamani wa faddala ba'dahu ala ba'd fa khassa ba'du asy-syahuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila bi'azami fiha al-ajra wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini merupakan bagian dari tasyakkur bi ni'matillah, mengungkapkan kebenaran, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa menghembuskan nafas karena jantung kita masih sehat. Menikmati karunia Allah, kaki ini bisa melangkah menuju masjid ini, dan juga sebentar lagi esok kita akan menyembelih hewan kurban. Semua itu adalah bagian dari cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada hari ini di musim pandemi virus Covid-19, kita masih Allah berikan kesehatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga memungkinkan kita dapat merayakan Idul Adha di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam Islam yang di dalamnya menyimpan peristiwa yang sangat monumental dan peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam ritual-ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Adha adalah pertama syariat kurban dan yang kedua adalah syariat haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Malaikat membawakan seekor domba dari surga sebagai ganti penyembelihan atas putranya, dan hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
yang artinya tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Kemudian Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar." Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, yang pada hakikatnya merupakan ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan awal hidup kita di muka bumi ini. Awal dari tujuan hidup kita di muka bumi ini hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Az-Zariyat 56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah dari ujian Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan. Keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi kunci dari ibadah agar memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan kepada Allah, hanya sekedar untuk mendapatkan pujian manusia, maka akan sia-sia belaka dan tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan akan mendapatkan siksanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam berkurban kita hari ini, kita harus ikhlas dan sekaligus siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya sesungguhnya juga adalah untuk diri kita sendiri. Bahwa dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka seharusnya yang kita pilih menjadi hewan kurban adalah yang paling sempurna. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna bahasa qoroba yuqarribu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang mukmin takut kepada Allah, maka seyogyanya semakin mendekat. Dekat itulah bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan mengalirkan darah hewan kurban di hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang identik dengan hari raya Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tahun ini keberangkatan haji dari beberapa negara ditunda keberangkatannya karena COVID-19. Tetapi bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan itu, kemewahan dan keberkahan yang luar biasa karena diundang di tengah-tengah pandemi, adalah orang-orang yang terpilih di antara sebagian banyak manusia yang sudah bertahun-tahun menunggu untuk diberangkatkan. Allah kembali mengingatkan kita tentang kewajiban haji dalam surat Ali Imran 97, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya dari alam semesta. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Haji menjadi rukun Islam yang kelima. Haji menjadi rukun Islam yang terakhir dalam rukun Islam kita. Sebab haji adalah penyempurna ibadah seorang muslim. Sebagai penutup rukun Islam, dia ditempatkan di rukun yang terakhir, tentunya paling berat. Banyak biaya yang dikeluarkan dan juga menempuh perjalanan yang sangat jauh. Oleh karena itulah dibutuhkan ketakwaan kepada Allah untuk menjalankannya. Ketakwaan yang semata-mata untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam atas putranya Ismail alaihissalam yang dahulu ditinggalkannya di lembah yang tandus, yang tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, bahkan tidak ada penghuni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memelihara mereka, bahkan kemudian menjadi syiar Islam bagi seluruh alam semesta. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan, ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang ditentukan waktunya setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal, dan berakhir pada hari ini 10 Zulhijjah ketika mereka menyempurnakan manasik haji mereka dengan melontar Jumratul Aqabah di Mina. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan mereka yang berkesempatan menunaikan haji di tahun ini mudah-mudahan mendapatkan haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji adalah ibadah yang begitu berat, terlebih bagi mereka yang hatinya tidak terpanggil. Betapa banyak orang yang memiliki harta benda kekayaan yang sangat melimpah, tetapi hatinya tidak terpanggil, maka langkahnya semakin jauh. Tetapi bila kita melihat berita-berita yang beredar, betapa banyak orang yang sangat sedikit hartanya, mereka adalah dari kelas yang paling bawah, tetapi karena hatinya terpanggil, kemudian Allah mampukan melaksanakan ibadah haji itu. Karena itu yang paling penting di sini adalah bagaimana hati ini terkait sekaligus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pelaksanaan ibadah haji, kaum muslimin yang mampu melaksanakannya diwajibkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah, kemudian lari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah yang disebut sebagai ibadah sa'i. Dalam ibadah ini jamaah berdoa sekhusyuk-khusyuknya. Di lembah yang tandus itulah mereka menengadahkan tangan memuji Allah sebagai bentuk kepasrahan mereka kepada Allah, menapak tilasi ribuan tahun silam yang telah dikerjakan oleh Ibrahim bersama Ismail ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang sangat tandus di samping Baitullahmu yang disucikan. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan mereka orang yang senantiasa mendirikan salat, jadikan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikan mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika bayi merah Ismail itu berada di lembah yang tandus, maka Ibrahim perintahkan untuk segera meninggalkannya. Ditanyalah oleh Siti Hajar kepada Ibrahim, hendak kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Ibrahim, karena memang tidak ada jawaban yang bisa dijawab untuk pertanyaan istrinya itu. Diulanginya hingga 3 kali. Hendak kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim, sementara anakmu masih merah dan aku tinggal di sini sendirian? Tidak ada pun kata yang diucapkan. Kemudian dirubahlah pertanyaannya menjadi, apakah kau pergi karena perintah Allah? Kemudian dijawab oleh Ibrahim, iya benar, aku pergi karena perintah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, sesaat setelah peristiwa itu berdoalah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya di sana senantiasa mendirikan salat. Tentu yang kita pikirkan adalah jika kita meninggalkan anak, istri dan keluarga dalam keadaan miskin, fakir dan papa, tentu yang kita minta kepada Allah adalah kehidupan dan rizki. Tetapi tidak dengan Ibrahim alaihissalam. Dia minta Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan keluarga kami senantiasa mendirikan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, logika berpikir Ibrahim adalah dengan salat maka hubungan baik kepada Allah terjaga. Dengan salat hubungan vertikal kepada Allah terjamin. Maka dengan terjaminnya hubungan kepada Allah, maka bukan saja harta benda yang akan diberikan, dunia bahkan seluruh isinya akan dikaruniakan kepada mereka. Yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Maka manusia yang beriman setiap tahun berbondong-bondong, berjuta-juta dari segenap penjuru negeri yang jauh datang karena kecintaannya kepada Ismail, kecintaannya kepada Ibrahim, dan kecintaannya kepada Baitullah, wujud nyata dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada orang yang tidak rindu Baitullah. Dan hari ini juga semua yang ada di Masjid Ittihadiyah rindu untuk bisa bertemu Baitullah, untuk bisa bersama-sama tawaf sa'i, bermunajat di rumah Allah yang disucikan itu dengan segenap linangan air mata, karena kerinduannya, karena kecintaannya, karena kekhusyuannya dan kesyahduannya di Baitullah yang telah disucikan.
Yang terakhir adalah warzuqhum minas samarat, berikan mereka buah-buahan la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kehidupan yang serba hedonis, di tengah-tengah kehidupan yang serba materialistis, ayat ini cocok menjadi renungan kita semua. Betapa pentingnya hubungan yang harmonis kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah salat, dan betapa pentingnya kecintaan kepada manusia karena akhlak dan budi pekertinya disebabkan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat telah ditunaikan, kecintaan manusia telah didapatkan, maka rezeki itu akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah akan diberinya jalan keluar dari setiap kesulitannya dan diberikannya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah yang sangat besar, maka pelaksanaan ibadah kurban mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelaksanaan haji yang tertunda, sebagian dari jamaah mungkin juga tidak sabar, tetapi yakinlah di balik ketundaannya itu ada hikmah yang besar, ada keinginan yang kuat, kerinduan yang sangat kuat, sekaligus mudah-mudahan persiapannya jauh lebih matang, sebab haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi yang merasa belum memiliki harta, belum memiliki kecukupan untuk berangkat ke Baitullah karena kemiskinannya, Allah maklumi dan Allah memaafkan, sebab kewajiban ini hanya bagi yang mampu saja. Tetapi bagi yang sudah mampu, hatinya tidak tergerak, langkahnya semakin jauh, khawatir kalau nanti matinya secara Yahudi atau Nasrani. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan inilah maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pertolongan, dijauhkan dari segala bala dan bencana, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala virus corona yang sedang melanda kita dan dunia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ridho Allah Subhanahu wa taala, rizki yang melimpah hingga kita bisa berkurban sekaligus bisa berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, akhirnya kita sampailah pada kesimpulan bahwa ibadah pelaksanaan kurban tiada lain adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, ketulusan dan jiwa yang dekat kepada Allah itulah yang nanti kelak akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak datang sekali-kali tidak akan sampai darah dan dagingnya itu kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang-orang yang berkurban. Dan dengan itulah maka pelaksanaan haji tahun
tahun ini tidak diberangkatkan dari Indonesia karena untuk mencegah hal-hal yang bisa membawa madarat kepada jamaahnya. Ini juga mengandung hikmah bahwa kesabaran dan berprasangka baik, husnudzon kepada Allah atas peristiwa yang terjadi ini mudah-mudahan juga menjadi bagian dari cara Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru a'malina wa la tu'adzibna ya Allah yaumal qiyamah innaka antal ghafurur rahim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal qarana wal munkar wasyuf al mukhtalifata ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.